Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Ustaz, ini kita ada di event Pagi Berhasil Ustaz. Jadi dalam event ini banyak sekali lembaga-lembaga Ustaz dan juga UMKM ini. Yang insya Allah kita akan tukso Ustaz dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu menjadikan lembaga memiliki manfaat untuk dunia akhirat Ustaz. Baik, jadi sebelum itu kami persilakan nanti bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya bisa melalui secari kertas atau bisa bertanya langsung melalui mikrofon seperti itu Ustaz. Nanti di akhir materinya. Masya Allah. Ini maksudnya gimana? Untuk hadiah peserta? Baik Ustaz, berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini Ustaz. Saya penasaran nih, kenapa disebut Pagi Berhasil? Jadi Pagi Berhasil ini Berarti temanya... kalau sore siang tutup ya? Cuman pagi aja? Pagi ini kepanjangan dari Pameran Pendidikan dan Keluarga Islami Ustaz. Oh Masya Allah. Okay. Nah seperti itu, jadi Pagi Berhasil ini kita fokuskan jadi acara pagi ini Ustaz. Itu setiap acara kita itu ada tema tersendiri Ustaz. Jadi yang pertama ini kebetulan acara event pagi yang keempat Ustaz. Dengan tema Pagi Berhasil, dengan tujuannya ini untuk mengangkat anak-anak kita Ustaz agar dididik menjadi nggak hanya dari segi agama juga tapi didampingi dari segi seperti bisnis seperti itu Ustaz. Jadi antara agama dan dunia meskipun banyak ke arah agamanya Ustaz, akhiratnya istilah itu, kita juga ada pendampingan melalui ide-ide bisnis seperti itu Ustaz. Dan nggak hanya untuk dewasa. Jadi lomba-lombanya ada juga untuk anak-anak nanti Ustaz seperti itu. Yassarallahu umur. Semoga Allah mudahkan. Baik, mungkin bisa langsung saja Ustaz dengan temanya kita menjadikan lembaga memiliki manfaat untuk dunia akhirat Ustaz. Jadi kira-kira apa Ustaz makna manfaat untuk dunia dan akhirat dari segi kelembagaan ini bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah kita memuji Allah Ta'ala di event Pagi Berhasil. Di ini gedungnya namanya apa Mas? Gedung DPL Arena Ustaz. Gedung DPL. DPL Arena. Jadi ini gedung biasanya untuk kompetensi basket nasional Ustaz. Masya Allah. Dan pagi ini kita bisa mengisi ruang ini dengan belajar bareng. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan forum kita sebagai forum yang diberkahi. Kita mau membahas tentang kemanfaatan sebuah lembaga agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tadi pembawa acara sudah menyampaikan satu mukaddimah pertanyaan, apa sih makna nilai manfaat dunia dan akhirat? Kalau kita berbicara tentang nilai manfaat itu berarti sesuatu yang bisa didapatkan oleh manusia berupa keuntungan, baik keuntungan fisik, keuntungan materi maupun keuntungan non materi kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga ketika disebut sebagai nilai manfaat berarti apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika beraktivitas itu. Jika kita berbicara keuntungan duniawi berarti nilai manfaat itu sifatnya disegerakan, bisa kita rasakan ketika kita masih hidup. Dan jika kita berbicara tentang keuntungan akhirat berarti manfaat yang kita dapatkan pasca kematian. Tentu saja sebagai seorang muslim karena kita beriman bahwa hidup ini tidak sekali. Bisa ditukar. Bismillah. Ini lebih enak ya. Tentu saja sebagai seorang muslim yang kita meyakini ada kehidupan yang kedua pasca kematian,
maka kita tidak hanya mengejar kemanfaatan yang disegerakan, tapi kita juga berharap bisa mendapatkan keuntungan pasca kematian. Perjalanan pasca kematian jauh lebih panjang, dan kita butuh modal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim juga punya orientasi bagaimana agar dia bisa mendapatkan manfaat pasca kehidupan dia di dunia. Selanjutnya, ada sebuah konsep yang disebut oleh para ulama dengan konsep zuhud. Dan zuhud ini salah satu di antara yang ditekankan dalam agama, karena orang yang zuhud, dia selalu berpikir apa yang menguntungkan baginya, terutama keuntungan ketika di akhirat. Makanya para ulama mendefinisikan zuhud dengan kalimat tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sehingga manusia yang zuhud adalah manusia yang selalu berpikir apakah perbuatan yang dia lakukan itu akan menghasilkan manfaat di akhirat ataukah tidak. Kalau menghasilkan manfaat di akhirat akan dia lakukan, tapi ketika tidak menghasilkan manfaat di akhirat tentu saja akan dia tinggalkan. Baik, sehingga ketika kita membahas tentang bagaimana aktivitas yang bisa menghasilkan manfaat dunia dan akhirat, dia berpikir apakah ini ada manfaatnya, ada keuntungan yang dia dapatkan ketika hidup di dunia, ataukah ada keuntungan yang dia dapatkan nanti di akhirat. Dengan demikian, orang ketika bertindak, maka dia selalu berpikir apa yang bisa dia dapatkan pada saat dia hidup. Baik, air hangat, masya Allah, jazakallah khairan. Nah, nanti coba saya. Sudah. Berarti kurang panjang ini penjelasannya. Ini kayaknya mejanya nggak muat, Pak. Degan ada nggak, Pak? Mungkin tambah duren atau. Masya Allah. Ini di display atau apa itu? Udah dikonsumsi. Oh, iya. Kalau lagi ngomong sambil ngunyah itu kayaknya nggak bisa. Betul sekali. Nah, makanya ini panitia nyuguhin sebanyak ini kayaknya untuk pemandangan. Untuk pemandangan biar lebih indah kayaknya. Baik, insya Allah kita janjikan ini bisa jadi hadiah nanti saat saya jawab ya. Bisa. Baik. Cukup Mas. Cukup. Selanjutnya kita bicara apa? Baik. Itu tadi dari segi manfaat kelembagaan dari dunia akhirat, Ustaz. Namun kita lebih mengerucut lagi, Ustaz, untuk kelembagaan ini khususnya lembaga keagamaan ini, Ustaz. Masya Allah. Jadi kita mungkin pernah merasakan ya dari lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan agama seperti itu. Mungkin dirasa ini enggak semua, tapi mungkin faktanya ada problematika, Ustaz, di kalangan masyarakat itu lembaga pendidikan agama yang mungkin bisa dikatakan kurang amanah seperti itu, Ustaz. Jadi bagaimana sih, Ustaz, kira-kira lembaga ini bisa amanah baik dari segi keuangan itu, Ustaz? Apakah boleh nih misal kalau untuk keuangan dari lembaga atau yayasan itu untuk keperluan pribadi yayasan atau untuk utang piutang seperti itu, Ustaz? Nah, sekarang kita mulai mengerucut ke lembaga, tapi saya minta Anda fokus dulu. Mohon yang rame di sebelah sana itu sebelah mana? Sebelah kiri saya ya. Nah, itu sebelah ada Surabaya mengaji, Ustaz. Tolong agar dibuat tenang dulu. Kemudian Bapak Ibu yang sekiranya sedang belanja, boleh saja belanja tapi barangkali bisa dibuat tenang terlebih dahulu. Sekarang kita mau fokus pada masalah lembaga. Ada kepentingan apa Anda dengan lembaga? Mungkin di sini ada dua kepentingan. Pertama, kepentingan kita sebagai pengelola lembaga itu, atau yang kedua, kepentingan kita sebagai pihak yang diberi layanan oleh lembaga itu. Misalnya, Anda adalah seorang wali santri yang menyekolahkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan. Maka saya kira di sini beberapa jamaah hadir, ada dua kemungkinan, bisa jadi dia adalah pelaksana lembaga tersebut,
atau yang kedua adalah dia pihak yang diberi layanan oleh lembaga itu. Baik, kita tentu saja membahas lembaga yang sifatnya sosial. Kalau lembaga komersil seperti koperasi atau lembaga-lembaga yang tujuannya profit tidak kita bahas. Tapi kita lebih membahas pada lembaga sosial. Nah, kalau kita ingin membangun sebuah lembaga, pertama yang perlu kita perhatikan adalah masalah tujuan terlebih dahulu. Karena sebenarnya lembaga ini kan hanya sebatas payung hukum untuk mengatur sebuah gerakan yang kita lakukan bersama. Payung hukum di mana kita di situ punya organisasi untuk mengatur gerakan bersama. Ketika lembaga ini punya tujuan yang jelas, maka barulah kita bisa merasakan sebenarnya lembaga ini mau kita bawa kemana. Berasas pada tadi ya, kemanfaatan dunia dan akhirat. Kalau sekiranya tujuannya nggak jelas, maka bisa jadi lembaga itu dibentuk hanya untuk nambahi beban. Sebab nanti akan ada dana dari luar yang masuk, atau misalnya ada amanah dari luar yang masuk yang justru akan nambahi beban bagi pengelola lembaga. Saya mau cerita pengalaman pribadi ya. Jadi kami punya sebuah forum kajian di Jogja. Awalnya kajian itu diselenggarakan oleh sebuah komunitas. Ada komunitas tidak terlalu besar, lalu ngundang kami untuk ngisi kajian tersebut. Tapi yang datang justru kebanyakan dari luar komunitas. Akhirnya kajian itu jadi kajian yang cukup ramai dan sampai hari ini masih bertahan. Mungkin lebih dari 7 tahun kajian itu berlangsung. Sebelum pandemi kurang lebih 3 tahun, dan ini sudah pasca pandemi kurang lebih dari awal pandemi sampai sekarang berarti kurang lebih sudah 5 tahun dari 2019. Nah, saat kita mengadakan kajian dan kemudian makin ramai, lalu ada program untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Awal program itu berjalan, kita nggak kepikiran berkaitan dengan masalah payung hukum. Tapi karena harus menampung dana dari masyarakat, sebab orang mau nyumbang, orang mau berdonasi, itu tidak boleh atas nama rekening pribadi, itu akan sangat beresiko. Akhirnya kita putuskan kita harus punya payung hukum. Nah, saat kita membuat keputusan itu, jadilah sebuah yayasan. Ya, kita membuat sebuah yayasan. Nah, yayasan ini pada prinsipnya bergerak untuk sosial. Awal mulanya kita tidak kepikiran untuk membentuk lembaga pendidikan. Hingga ada usulan bagaimana kalau kita membentuk lembaga pendidikan. Akhirnya kita bentuk sebuah lembaga pendidikan, dan saya tidak punya harapan lembaga pendidikan ini besar. Seadanya saja, yang penting bisa menampung secukupnya. Gedung pertama yang kita punya hanya gedung yang temboknya GRC ya, bahannya GRC. Jadi kalau dingin kedinginan, kalau panas kepanasan. Hujan bocor. Dan ternyata dalam perkembangannya yang daftar banyak sekali. Karena waktu kita buka, pendaftaran masih murah, SPP murah, sementara layanan yang kita berikan kita buat lebih maksimal. Akhirnya yang daftar banyak sekali. Desakan dari banyak pihak kalau bisa diperbesar. Kita buat besar, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai kelas 6, menampung lebih dari 400 siswa putra putri. Itu pun nolak dalam jumlah banyak, karena kita masih punya keterbatasan ruangan. Alhamdulillah lembaga itu berkembang, dan ya akhirnya saya rasakan memang ada tambahan beban untuk mengemban sebuah lembaga. Jadi mau tidak mau siapapun yang mengemban sebuah lembaga, pasti dia akan ketambahan sebuah beban. Beban itu ada di mana? Ternyata beban terbesar yang kami rasakan adalah beban dana sosial. Beban dana sosial ini orang nyumbang misalnya.
Saya mau donasi untuk ini, donasi untuk ini, donasi untuk ini. Kalau tidak sampai berhasil untuk kita salurkan, itu saya jadi bahan pikiran. Makanya ketika ada orang menawarkan donasi, pertama yang kami tanya tujuannya apa? Saya mau buat sumur, mohon maaf, kami tidak ada program buat sumur. Sumur sudah tersedia. Saya mau buat ini, mohon maaf, program itu tidak ada. Tidak semua orang yang berdonasi kita terima, karena kita tidak sanggup untuk menyalurkannya. Ada beberapa jamaah dari Jakarta, saya mau wakaf tanah di sini, mau wakaf tanah di sini. Kalau tanah itu jauh dan tidak bisa kita kelola, saya dengan tegas di depan, saya nggak sanggup untuk menerima. Ada orang Jakarta, tapi asli dari daerah Boyolali ya, mau wakaf sebuah lahan, tapi lahan itu ada di Boyolali. Lah kita wilayah kerjanya ada di Jogja. Kalau kemudian disuruh ngurusi yang ada di Boyolali, Jawa Tengah, terlalu kerepotan, terlalu jauh. Ada juga orang yang wakaf rumah tapi agak jauh, kita tolak. Sehingga enggak semua orang yang mau menitipkan dana wakaf atau lahan wakaf kita terima. Meskipun ada sebagian orang yang terlalu rakus dalam tanda kutip ya, dengan yang seperti ini. Sehingga pengennya ada orang yang ngasih wakaf. Ngukur kemampuan diri, kalau sekiranya nggak sanggup, sebaiknya jangan diterima. Maka juga sekaligus kami sampaikan ya, secara online di ANB Channel, barangkali nanti teman-teman yang mendengar pernah kejadian ini, kenapa kok Ustadz sampai nolak wakaf? Itu bukan karena kami tidak mendukung Anda beramal, cuman kami melihat keterbatasan. Saya tidak sanggup mengembangkan, maka saya nggak bisa untuk menerima. Kalau Anda mau wakaf, kami punya tanggung jawab untuk mengelolanya dengan maksimal. Tapi sekiranya kami nggak sanggup, ya mohon maaf, kami tidak mau menerima. Anda mungkin bisa salurkan ke tempat yang lain. Amanah itu berat, maka jangan jadi orang yang terlalu terbuka dalam menerima amanah. Karena terbuka dalam menerima amanah, sementara Anda sendiri tidak sanggup untuk menerimanya, tidak sanggup untuk mengembangkannya, itu justru akan menjadi beban bagi kita. Sekarang di Jogja ada program ya, kita sedang membuat Islamic Center untuk kaum muslimin ahlu sunnah yang ada di Jogja. Dan ada salah satu di antara usulan ya, coba Ustadz buat proposal untuk diajukan ke Timur Tengah. Barangkali ada dana yang bisa masuk dari Timur Tengah. Akhirnya kita sampaikan begini, Islamic Center ini milik kita, milik masyarakat kaum muslimin, dan nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, untuk kegiatan dakwah, untuk pengembangan kajian dan seterusnya. Anda mau jadikan ini sebagai amalan Timur Tengah atau amalan kita? Kalau mau dijadikan sebagai amalan orang Timur Tengah, kita cari saja donasi dari sana. Barangkali ada donatur, ada muhsinin yang mau nyumbang. Tapi kalau kita mau jadikan ini sebagai amalan kita, mari kita dukung bareng-bareng sebisanya. Tapi ini jadi amal kita, dalam arti sumbangan dari kita, menggunakan potensi kita, dikelola oleh kita, dan semoga pahalanya untuk kita. Hingga saat ini kami di ANB Channel 0% dana dari luar negeri, kecuali ala jamaah dari luar yang mau nyumbang terserah. Karena kita tidak berharap amalan seperti ini jadi milik orang lain. Kalau bisa disokong sendiri, sokong sendiri. Sebab kita berlomba dalam beramal, termasuk diantaranya adalah dalam masalah wakaf untuk kegiatan sosial. Maka kalau bisa ya kita dukung sendiri. Kemudian juga ketika kita beraktivitas sosial dan sekiranya tidak membutuhkan penambahan dana, karena semua program sudah tercukupi, maka kita tidak buka donasi. Coba Anda tonton ANB Channel ya, tidak pernah ada running text isinya permohonan donasi, kecuali dulu waktu kita masih bangun gedung studio. Setelah seluruh operasional kita tercukupi dengan unit usaha,
yang kami bikin, walhamdulillah kecil-kecilan tapi cukup. Selanjutnya kita nol permohonan donasi. Kami tidak pernah mencantumkan di running text, silakan dukung dengan donasi di rekening ini, tidak ada. Adanya dukung dengan subscribe atau like, atau silakan sebarkan informasi ini, channel ini kepada orang lain agar manfaatnya lebih meluas. Kalau itu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita minta donasi sudah tidak ada. Sebab kami tidak ingin ketika ada orang yang berdonasi kebebanan amanah untuk memanfaatkan dana tersebut. Jadi penting sekali untuk diperhatikan bahwa ketika Anda mau membuka sebuah yayasan atau lembaga atau kegiatan sosial yang di situ melibatkan crowdfunding, ya, adanya dana dari masyarakat, mohon diukur kemampuan apakah Anda bisa mengembangkan atau tidak. Kalau tidak bisa menjalankan amanah itu, sebaiknya ditolak. Saya ngambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana langit dan bumi yang tidak siap menerima amanah. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha." Kami pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, tapi mereka tidak sanggup untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan. Wa hamalahal insan, lalu diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, tapi manusia itu zalim lagi bodoh. Jadi kalau langit, bumi dan gunung ketika diberi amanah saja nggak sanggup, itu ditolak. Mereka mengembalikan kepada Allah. Fa abaina ayyahmilnaha, mereka enggan untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan. Maka kita jangan berani-berani dengan itu, sehingga terlalu memberanikan diri untuk menerima amanah, membuat lembaga dan yayasan padahal dia sendiri belum bisa mengukur kemampuannya, itu sangat berbahaya. Maka saya tidak bermaksud untuk banyak membuat lembaga karena itu justru akan jadi beban. Apa yang sudah ada kita jaga baik-baik, semoga bisa menunaikan amanah yang dibebankan dari para jamaah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi seperti itu para jamaah penjelasan dari Ustaz Amin Nurbait mengenai khususnya donasi dan wakaf. Mungkin dari apa yang beliau jelaskan ada pertanyaan dari para jamaah, kami persilahkan, boleh angkat tangan. Mungkin bapak-bapak dulu ibu ya. Silakan bapak, mic-nya panitia. Nanti setelah ini ibu yang di belakang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya dari SDIT Ar-Rahmah, Kededeng Lorong Kang Manggis, Surabaya. Afan Jidan, Ustaz. Kami ingin menyampaikan apa yang jenengan sampaikan tadi, masalah donasi tadi, Ustaz. Ya. Tadi ada orang Jakarta yang bertempat tinggal di mana tadi? Boyolali, Ustaz. Ya. Mau wakaf tanah, ya. Tapi panjenengan tolak. Karena kejauhan untuk mengelolanya dari Jogja ke Boyolali. Sedangkan di Jogja sendiri membutuhkan dana untuk Islamic Center tadi, begitu Ustaz ya. Ya. Nah ini kami tidak, apakah tidak boleh Ustaz ya? Ada niat baik dari seseorang yang ingin mengamalkan jariahnya ya, wakaf tanah. Apabila untuk pengelolaan dari Jogja ke Boyolali terlalu jauh, bila kita minta kesediaan dari para pewakaf tanah tadi,
tanah itu kita jual Ustadz. Kita jual, dananya dialokasikan ke Islamic Center tadi, seperti itu. Jadi kita menolak orang yang ingin berbuat baik, beramal soleh seperti itu. Jadi mereka pun tidak begitu bagaimana ya hatinya kalau kita sudah beramal baik kok ditolak seperti itu Ustaz. Nah bagaimana Ustaz misalnya itu dialokasikan, tanah itu bisa dijual dan dananya bisa dialokasikan ke Islamic Center tadi. Demikian Ustaz, Afwan Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai informasi bahwa objek wakaf itu hukum asalnya tidak boleh dijual. Sehingga kalau menyatakan tanah ini saya wakafkan, maka tanah itu dimanfaatkan tapi tidak boleh dijual. Boleh diambil hasil manfaatnya, misalnya disewakan atau ditanami tanaman yang bisa produktif atau dibangun untuk unit sosial, gedung-gedung sosial misalnya masjid atau pondok pesantren atau rumah sakit atau yang lainnya. Tapi kalau dijual nggak boleh, karena tidak boleh menjual objek wakaf. Sehingga kalau mau dimanfaatkan dana hasil penjualannya, maka prosedurnya itu bukan diwakafkan, tapi prosedurnya orang sedekah tanah, tolong dijualkan bisa, atau yang bersangkutan menjual sendiri. Ketika yang bersangkutan menjual sendiri, nanti hasilnya baru didonasikan, silahkan. Sehingga donasinya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk tanah. Tapi tanah tadi rame-rame dijual bareng-bareng. Yayasan ikut menjualkan, pemilik juga ikut menjual, sehingga ketika sudah laku, hasil dananya bisa dipakai untuk menutupi kebutuhan kegiatan sosial di tempat yang lain. Begitu? Oke, ngapunten Ustaz. Ya. Misalnya kita sampaikan kepada para pewakaf tadi, ya, memberikan tanahnya untuk dijadikan dikelola, ya. Sedangkan yang di Jogja membutuhkan dana untuk Islamic Center. Misalnya kita minta kerelaan beliau gitu sebenarnya. Ini bagaimana kalau jangan didonasikan berupa tanah tapi berupa dana seperti itu. Nah, itu kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Baik. Jadi itu hanya masalah teknis ya. Yang tadi saya jelaskan hukumnya. Kalau wakaf ya nggak bisa dijual. Jadi kalau sudah ini saya wakafkan, itu nggak bisa, misalnya ya sudah wakaf kami terima, statusnya sebagai wakaf. Terus setelah berlalu 1 tahun, Pak gimana kalau kita jual saja? Itu tidak bisa ya. Sehingga seperti itu harus diarahkan di depan sebelum wakaf dilakukan. Maka sebelum yang bersangkutan wakaf kita sampaikan, kalau Anda wakafkan nanti gak boleh dijual, tapi kalau tidak Anda wakafkan boleh dijual. Sehingga prosedurnya jual dulu, uangnya didonasikan. Begitu. Cukup jelas insya Allah Bapak ya. Baik, bisa minta tolong panitia disampaikan ke ibu-ibu yang di belakang mic-nya, silakan. Insya Allah. Bapak hadiah mau rambutan, anggur, kelengkeng, monggo, atau kue Bapak. pisang. Nanti boleh ngambil hadiah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari lembaga INH Ustadz. Ini INH ini lembaganya Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Saya yang di divisi Jawa Timur Ustadz. Salam kenal dari kami, salam takzim. Jadi begini Ustadz, pertanyaan kami. Sekarang ini kan memang sedang galak sekali ya Ustadz ya, aksi-aksi terkait juga safari-safari dakwah terkait edukasi tentang Palestina, begitu Ustadz ya. Nah ini kan memang di dalam aksi-aksi itu selalu ada gitu Ustadz ya, untuk penggalangan donasi, nah seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya memang sekarang ini untuk masuk ke Palestina pun terkhusus di Gaza, semua bantuan kan juga masih belum bisa masuk dengan leluasa ya Ustadz ya, karena banyak pending gitu. Nah kalau Ustadz Husein sendiri sudah ini mengantisipasi, jadi begini, beliau tidak mau ada safari dakwah beliau itu yang isinya hanya setelah materi kemudian lelang dana seperti itu, lelang donasi seperti itu, tidak mau beliau Ustadz.
Jadi beliau mencukupkan bahwa orang itu harus ini edukasi dulu gitu loh, nanti akan tergerak sendiri. Paling beliau hanya meninggalkan nomor rekening. Tetapi kenyataannya di sekarang ini setiap kali aksi-aksi itu terjadi gitu Ustadz ya, bahkan safari-safari dakwah terjadi, itu selalu yang di-approve itu yang di apa ya, di up itu donasi, galang donasi. Nah itu bagaimana Ustadz pandangannya? Padahal memang kan seperti kata Ustadz tadi, kalau memang belum mampu untuk mengelola apa yang diamanahkan kan lebih baik di stop dulu atau bagaimana, karena memang itu berat. Begitu Ustadz G, pandangan Ustadz seperti apa? Terima kasih, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ada sebagian yang tanya, kenapa di ANB Channel tidak membuka atau menggalang donasi untuk Palestina? Apakah berarti Anda tidak punya perhatian dengan Palestina? Nah, ini kan menggunakan hubungan implikasi tapi nggak nyambung. Kalau tidak menggalang donasi sama dengan tidak punya perhatian terhadap Palestina. Ini nggak nyambung ya. Semua muslim yang mencintai muslim yang lain selama dia mukmin, bukan muslim munafik. Kalau dia muslim munafik mungkin malah gembira ketika melihat saudara-saudaranya di Palestina dibantai oleh orang Yahudi. Tapi muslim yang muslim mukmin, dia tahu bahwa apa yang diderita oleh masyarakat Palestina adalah musibah bagi kaum muslimin sedunia. Kita turut merasakan musibah itu. Kita benci dengan agresi Yahudi, kita nggak seneng dengan keputusan orang-orang di PBB yang nggak jelas berkaitan dengan sikap mereka terhadap penjajahan di Palestina, dan aneka kondisi kedoliman yang lainnya yang itu menimpa kaum muslimin di Palestina. Jadi kita dukung, walaupun bisa jadi bentuknya bukan dukungan dalam bentuk penggalangan dana. Karena untuk penggalangan dana sendiri, ketika itu kita buka, kita kan punya tanggung jawab. Kamu sanggup nggak mengantarkannya ke lokasi tujuan, misalnya ke Gaza, atau betul-betul sampai ke sasaran? Wah, saya nggak sanggup. Ya, kalau nggak sanggup ya jangan coba-coba. Karena itu sama dengan membuka diri untuk menerima amanah, padahal dia sendiri tidak sanggup menjalankan amanah itu. Dan ini nggak benar. Oleh karena itu kami juga tidak membuka donasi untuk kegiatan seperti tadi, karena kita tidak bisa menyalurkan dana tersebut. Memang ada beberapa lembaga yang bisa menyalurkan. Nah, makanya ketika ada orang yang tanya donasi, ya kita arahkan ke lembaga itu. Seperti Peduli Muslim yang ada di Jogja, itu informasinya bisa menyalurkan dana donasi Palestina tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan dana donasi Palestina. Kalau misalnya tidak sampai terwujud bagaimana? Karena sekarang nggak ada kepastian apakah bisa masuk atau tidak. Yang mau donasi banyak, yang mau bantu banyak. Tapi ternyata ketika mau masuk kesulitan. Nah itu contoh kendala. Sehingga kalau dipastikan ini nggak bakalan berhasil, ya sebaiknya nanti dulu. Kalau sudah waktunya berhasil, silahkan masuk. Oleh karena itu, pertama kita ajak kaum muslimin ya, berkaitan dengan fenomena Palestina, kita ajak kaum muslimin banyak mendoakan mereka, banyak mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah menjadikan orang-orang yang meninggal di antara mereka meninggal dalam kondisi syahid. Karena kalaupun mereka tidak menang di dunia, semoga mendapatkan kemenangan di akhirat. Maka kita mohon kepada Allah semoga yang mati di sana mendapatkan mati syahid. Dan kita berharap semoga cepat berakhir sehingga masyarakat di Gaza atau di dataran Palestina yang lainnya bisa mendapatkan kesejahteraan hidup. Bisa mendapatkan kesejahteraan hidup. Baik, selanjutnya berkaitan dengan tertahannya donasi ke Gaza ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Saya sendiri nggak tahu ya seberapa peluang sebuah donasi Palestina itu bisa masuk. Saya nggak tahu. Maka berkaitan dengan ada konspirasi apa di balik donasi-donasi yang mau masuk ke Gaza itu kok susah.
Itu mungkin Anda bisa tanyakan kepada mereka yang update berita tentang ini. Tapi intinya kita kasih dukungan. Walaupun sementara waktu dominan dukungan yang kita berikan adalah dukungan non fisik, dukungan non materi, yaitu doa, kemudian spirit untuk mereka, semangat untuk mereka, daripada dukungan berupa materi. Wallahu a'lam. Baik, seperti itu. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz lewat tulisan, tapi mohon maaf mungkin gak semua pertanyaan kita bacakan mengingat waktu kita sudah mendekati azan zuhur Ustadz. Jadi pertanyaan yang pertama Ustadz, apakah halal bekerja sebagai agen properti yang mendapatkan bonus dari developer dan komisi sekian persen jika berhasil menjual rumah? Sedangkan pembeli rumah membeli dengan sistem KPR atau KPA melalui bank konvensional. Jazakallah khairan Ustaz. Insyaallah. Ini hubungannya dengan lembaga apa ini? Nah, itu agak menyimpang sebenarnya Ustaz. Besok temanya ganti aja ya. Tema tentang muamalah. Baik. Apa hukumnya seorang broker properti yang dia mendapatkan konsumen tapi cara belinya melalui leasing atau melalui KPR yang tidak syar'i? Kalau posisi broker ini tahu dan broker ini nanti ikut terlibat dalam kemudahan proses KPR tersebut, maka bisa jadi sang broker juga turut mendapatkan dosanya. Karena masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ini jika brokernya tahu. Oleh karena itu dalam hal ini broker jika dia tahu dan dia tidak ingin terlibat di sana, ya maka mungkin bisa diarahkan. Bapak sebaiknya Bapak lakukan yang syar'i, caranya seperti ini. Kalau bisa demikian, walhamdulillah, broker sekaligus memberikan edukasi tentang bagaimana cara jual beli rumah yang syar'i walaupun kredit. Cara beli rumah yang sesuai syariat walaupun kredit. Wallahu alam, intinya kalau fee-nya nggak ada masalah. Masalahnya adalah dia berbuat dosa dengan menyerahkan salah satu konsumen untuk melakukan transaksi riba dengan pihak bank dengan cara KPR yang tidak syar'i. Nah. Baik. Untuk selanjutnya Ustaz, bismillah Ustaz, sebenarnya bagaimana hukum meminta donasi untuk lembaga, contoh untuk buka puasa di masjid Ustaz? Karena open donasi secara terbuka sebagian berpendapat itu perbuatan meminta-minta. Syukran Ustaz. Baik, apa hukumnya meminta donasi untuk lembaga? Ini bukan meminta-minta ya, tapi lebih tepatnya membantu lembaga untuk mengumpulkan dana karena butuh. Nah sekarang bagaimana kalau kemudian kita meminta donasi itu karena untuk lembaga yang butuh tadi? Anda minta donasi kan bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau minta-minta yang dilarang itu minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk lembaga dan yayasan ini tidak dilarang. Selanjutnya, kalau itu adalah untuk kepentingan pribadi dan itu hukumnya ini bukan untuk kepentingan pribadi dan ini hukumnya diperbolehkan, maka insya Allah tidak masalah. Cuman apakah di situ masuk kategori meminta-minta? Jawabannya tidak ya. Dulu Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk menderma. Ayo sedekahi dia, ayo sedekahi dia. Itu sudah sering seperti itu. Ada seorang sahabat yang dia jatuh pailit dan gak punya apa-apa. Saat pemilik piutang itu pada datang nagih ke sahabat tadi, beliau kemudian minta kepada para sahabat yang lain, tolong sedekahi si A ini, karena si A dalam kondisi tidak mampu. Akhirnya mereka sedekah kepada si A. Setelah terkumpul sedekah kepada si A dengan nilai tertentu, lalu total hasil sedekah itu dipakai untuk membayari utang. Sekarang silahkan kalian yang punya piutang ambil di situ. Akhirnya mereka pada ngambil. Ternyata masih kurang. Namun kemudian Nabi SAW mengatakan, kamu hanya punya hak sekian, wala tazid ala dzalik, dan kamu tidak boleh minta tambahan lebih dari itu.
Tidak boleh minta tambahan lebih dari itu. Sehingga ini dalil bahwasanya meminta untuk orang lain itu tidak termasuk meminta-minta yang tercela. Sedekahi si A, sedekahi si B. Maka beliau mewakili si A dan si B agar disedekahi oleh orang lain. Wallahu alam. Baik. Untuk selanjutnya Ustadz mungkin pertanyaan terakhir sebelum azan zuhur Ustadz. Pertanyaannya, Bank Indonesia adalah lembaga yang mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Dengan begitu, apakah bekerja di Bank Indonesia itu halal, Ustaz? Kemudian pada ayat 275 surah Al-Baqarah disebutkan bahwa dosa riba akan dihukum masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan dosa yang tidak diampuni hanya syirik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang pertama tadi kaitannya dengan apa? Yang pertama, Bank Indonesia adalah lembaga yang mengembangkan ekosistem ekonomi syariah, Ustaz. BI, ekonomi ya, terus dengan begitu apakah bekerja di BI itu halal seperti itu? ya, di tempat kita kan BI itu punya banyak fungsi ya. Salah satunya kan lembaga regulator yang menerbitkan regulasi di dunia perbankan. Oleh karena itu ya jadinya campur-campur. Campur-campur gimana, Pak? Yang dimaksud campur-campur adalah dia terkadang menerima atau melayani ribawi dan kadang melayani non ribawi. Kalau lembaga keuangan yang syariah dilayani BI mungkin penghasilannya non ribawi. Tapi kalau dilayani adalah lembaga yang ribawi, ya jelas penghasilannya ribawi. Makanya penghasilannya campur. Oleh karena itu kalau ada orang kerja di situ, ya, yang perlu kita tanyakan adalah kamu di divisi mana, di bagian apa. Nah, ketika bagian dia adalah bagian yang mubah, silahkan. Misalnya teknisi atau admin komputer dan seterusnya. Sepanjang itu adalah bagian yang mubah, silahkan dilakukan. Nah. Untuk yang selanjutnya Ustaz, yang pada ayat 275 surah Al-Baqarah disebutkan bahwa dosa riba akan dihukumi masuk neraka dan kekal di dalamnya, Ustaz. Sedangkan dosa yang tidak diampuni hanya syirik. Seperti Allah itu, Ta'ala berfirman, "Faman 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Siapa yang ngulangi lagi praktik riba, mereka adalah penduduk neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang yang makan riba dan dia tidak mau bertobat, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Apa yang dimaksud kekal di situ? Kekal di sini tentu bukan maknanya kekal dalam arti dia tidak akan keluar dari neraka. Sebab hukuman kekal di neraka itu hanya berlaku bagi non-muslim, bagi orang musyrikin atau agama yang lainnya. Sementara ahlul ilman bisa jadi dia dihukum oleh Allah dengan mendapatkan hukuman tapi dosanya hilang. Sehingga azab kubur bisa jadi kafarah dosa, kemudian himpitan di kuburan juga bisa menjadi kafarah dosa. Kemudian hukuman ketika di padang mahsyar juga bisa menjadi kafarah dosa. Sehingga dalam hal ini ada banyak peluang di mana seseorang bisa mendapatkan kafarah atas dosa-dosanya. Ada? Oleh karena itu insya Allah tidak masalah. Baik, ini insya Allah kurang 5 menit lagi Ustaz. Boleh nambah satu pertanyaan Ustaz? Silakan. Masya Allah. Baik, ini sepertinya dari orang tua wali sepertinya Ustaz, wali murid. Akhir-akhir ini ada beberapa sekolah baik ponpes, sekolah Islam ataupun umum marak dengan pembulian, penganiayaan hingga pelecehan atau kekerasan seksual Ustaz. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Apa yang salah atau keliru dan bagaimana ortu mengantisipasi, mencegah ini serta memilih sekolah atau ponpes Ustaz? Ya. Bullying ini kedoliman yang orang belajar sejak masih kecil. TK itu sudah mulai belajar membuli temannya, nanti SMP lebih parah lagi, SMA lebih parah lagi. Oleh karena itu di pondok kami memberikan jaminan 0% bullying. Zero bullying, nggak boleh ada zero LTI. Karena kalau lost time, ada waktu yang hilang, yang rugi adalah perusahaan.
Maka tidak boleh ada kecelakaan selama kerja, sebagaimana tidak boleh ada bully membuli selama belajar. Sebab belajar kalau ada sisi membuli itu bikin santri terganggu. Kadang dia nangis sendiri, kadang dia tidak konsentrasi, terganggu dengan keberadaan orang yang tidak dia sukai, tapi orangnya ada di dekat Anda. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini pastikan ya, semua lembaga pesantren di Indonesia maupun non pesantren, Anda yang punya sekolah, pastikan bahwa membuli itu haram dan dosa besar, karena termasuk kategori kedoliman. Cukup insyaallah. Alhamdulillah Kita cukup sampai Ustaz. jam berapa? Jam setengah 12 insyaallah. Setengah 12. Nggih. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Mungkin boleh satu tambahan pertanyaan lagi dari penonton Ustaz. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari penonton. Boleh angkat tangan. Monggo silakan. Di luar tema. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ini tanya soal sholat Ustaz. Ketika safar itu kan sunnahnya sholatnya diqashar Ustaz. Cuman lebih afdal mana Ustaz? Kita mengqashar sholat atau sholat berjamaah di masjid Ustaz? Itu aja Ustaz. Masya Allah. Baik, jelas lebih afdal sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah ada banyak jamaah yang membersamai Anda, sehingga itu paling afdal karena berjamaah. Oleh karena itu kalau ada pilihan antara wudu, antara qashar tapi tidak berjamaah, ataukah tamam 4 rakaat tapi berjamaah, maka jawabannya tamam tapi berjamaah. Tapi nanti dia tidak melakukan qobliyah dan ba'diyah. Karena qobliyah dan ba'diyah dalam hal ini ya, disebabkan karena dia musafir, maka tidak perlu dilakukan. Dia cukup ikuti sholat wajibnya saja. Wallahu a'lam. Masih soal, boleh nambah satu lagi Ustaz? Ya. Terkait sholat Ustaz. Ketika bacaan imam Al-Fatihahnya itu banyak lahannya Ustaz, bahkan sampai lahan jali Ustaz. Itu makmum yang bacaannya lebih baik kan sholatnya batal Ustaz. Nah, ada beberapa kawan kami berpendapat kan kalau Ustaz kita ulangi sholatnya Ustaz ya. Ya. Kemudian bagaimana ketika kita berarti sholat kita batal, kita tetap sholat, berarti kan kita jadi pemutus shaf Ustaz untuk jamaah di sebelahnya. Dan itu juga berdosa Ustaz. Itu pripun Ustaz? Ada teman juga yang berpendapat ya kita sholat sendiri nggak ikut jamaah, itu juga memutus shaf. Apakah nggak lebih baik afwan Ustaz, ketika kita batal, maafkan tut atau apa, kan kita harus langsung keluar shaf Ustaz agar shaf tidak terputus. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya kalau batal ya jangan bertahan, jangan malah duduk nanti memutus shaf. Sehingga kalau batal silakan Anda menyingkir ke tempat wudu atau kemana. Caranya gimana? Ya caranya tinggal jalan aja ke belakang, nembus orang, atau jalan ke samping di depan shaf yang ada di belakang kita. Jadi kita kalau berdiri di lantai 3 ya sampingnya adalah lantai atau shaf yang keempat. Kita berada di shaf 3, berarti sebelah belakangnya kita shaf 4. Kita mundur dari shaf 3, jalan di shaf 4. Sampai di ujung sana ada pintu keluar. Begitu? Berarti ketika bacaan imam lahan lebih baik keluar dari shaf ya, kita salat sendiri. Jadi mufaraqah terus salat sendiri. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, cukup insyaallah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Dengan ini maka usai sudah acara talkshow kita pada pagi hari ini, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan waktu yang disampaikan. Dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita praktekkan dan kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para jamaah kalian, dengan ini kami ucapkan jazakumullah khairan atas waktunya telah bersedia menjadi jamaah di dalam majelis ilmu ini. Dengan akhir kata kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai janji yang bertanya dapat pisang. Wah, Masya Allah. Siapa saja tadi yang bertanya Bapak? Silakan. Bapak-bapak dari yang Saya pertanyaan, bagian ada hadiah kurirnya, juga. Ustaz. Kurir pengirim pisang. Bisa dibilang. Silakan Bapak.